Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, teman-teman silakan yang bisa open cam, boleh yang mungkin lagi terkendala atau lagi menghemat-hemat kuota, nggak apa-apa juga gitu. Yang bisa aja silakan open cam, biar terasa vibes-nya gitu ya. Kita sedang ada dalam majelis. Sebelum kita memulai acara ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat terbesar yaitu nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa dilangkahkan menuju agenda fitnat yang fitnat, mohon maaf. Agenda FN. Kebanyakan nge-MC nih ya. Kebalik-balik. Mohon maaf. Friday Night with Teha di episode ke-26, Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini, seperti dalam poster, kita akan bersharing-sharing sama Kang Faisal. Ininya temanya gimmick banget ya. Nggak nyangka. Nggak nyangka apa sih sebenarnya, nggak nyangka apa yang akan dibahas oleh Kang Faisal. Sebelum berlama-lama lagi, karena mungkin kalian juga tadi udah nunggu lama, mohon maaf. Saya serahkan pada Kang Faisal. Silakan Kang Faisal. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan petang malam ya, ini sudah malam hari ini bisa silaturahmi lagi bersama teman-teman di Friday Night Teman Halal ya. Sebelum dimulai saya mau nanya dong ya. Teman-teman di sini ada yang baru ikutan Friday Night minggu ini nggak? Malam ini aku baru masuk grup dan baru gabung, ada nggak? Oh, nggak ada. Ada. Teh Dinda baru join. Tahu acara ini dari mana? Interview dulu. Tahu acara ini dari Instastory-nya Teman Halal. Oh, Instastory-nya Teman Halal. Apa yang Teh Dinda tahu tentang Friday Night itu apa sih? Acara apa sih? Yang saya tahu itu Friday Night itu adalah suatu, mungkin bisa dibilang kajian, mungkin nanti isinya bisa kajian dulu materi, habis itu kayak ya ngobrol-ngobrol aja gitu. Ngobrol-ngobrol aja. Oke, makasih. Aku tanya open cam lagi ya, Teh Intan Rahmawati. Iya. Sejak kapan ikut FN? Sudah lama tapi jarang gabung. Nggak apa. Yang Teh tahu FN itu apa? Suatu sharing bareng itu setiap seminggu sekali. Setiap malam Sabtu. Lalu banyak sih yang dibahas tentang materi-materinya tuh sering ngelihat dari YouTube kadang, soalnya jarang gabung di sesi malamnya. Tahu dari? Tahu dari grup share, ada yang nge-share gitu, terus gabung. Oke. Siap. Satu lagi. Tanya MC-nya, Teh Anissa, kira-kira event itu acara apa? Berasa dites ya. FN acara apa? FN tuh agenda sharing-sharing bareng sama anak-anak Teman Halal. Kajiannya seputar tentang ketauhidan yang membuat kita bisa lebih dekat dan lebih yakin lagi sama Allah. Oke. Siap. Nuhun ya sudah menjawab teman-teman. Ya. Intinya FN ini tuh sebenarnya sharing tentang kita menguatkan fondasi tauhid kita ya bareng-bareng. Belum tentu juga yang ngomong ini yang paling benar ya. Tapi yang
ternyata Allah izinkan buat sharing di sini, ujian juga gitu ya, biar tambah belajar, tambah mantep, dan tambah kita bisa lebih kuat lagi ya keimanan kita, seperti itu. Dan pada malam hari ini kita akan membahas dengan topik gak nyangka. Gak nyangka parah sih, parah. Parah soal geleng-geleng, parah, gak nyangka. Oke, kita mulai ya. Topik kita kali ini nggak bersama baca Al-Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Siapkan catatan teman-teman, siapkan kondisi terbaik. Silahkan open cam jika tidak ada kendala. Mari kita maksimalkan adab menuntut ilmu supaya apa yang kita cari bukan hanya ilmunya saja, tapi keberkahan menuntut ilmunya. Seperti itu. Izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang air itu paling biasa. Gak nyangka. Aku mau tanya. BTW, kenalin nama saya Faisal. Barangkali ada yang belum kenal. Kenalannya terlambat. Gak nyangka teman-teman. Saya mau nanya ke teman-teman ya. Apa sih pengalaman teman-teman yang paling bikin teman-teman tuh bilang, ih gak nyangka lah gitu. Boleh deh yang sharing kayak terjadi sesuatu, teman-teman responnya, gak nyangka dong. Kok bisa ya? Ih parah sih gak nyangka. Nah, boleh dong sharing sesuatu kejadian yang teman-teman meresponnya dengan kata-kata gak nyangka. Siapa mau sharing? Gak nyangka. Misalkan contoh aku ya mau cerita dulu. Mungkin teman-teman abis itu teman-teman. Ada teman aku gak suka banget sama kucing ya. Ih kucing takut nggak mau ntar dicakar, ntar apa, pokoknya anti kucing hidupnya teh ya. Ada kucing itu langsung udah kabur duluan, nggak mau ada kucing, nggak mau gitu terus ya. Pokoknya emang orangnya nggak suka banget sama kucing. Suatu hari tiba-tiba dia ngefoto kalau misalkan di rumahnya sekarang banyak kucing. Terus aku gak nyangka lah. Awalnya dia tuh kayak takut banget sama kucing, nggak mau kucing, pokoknya suka dijailin kucing tuh dilempar ke dia, terus dia jerit-jerit gitu kalau lagi makan ada kucing nggak tenang. Taunya sekarang dia melihara beberapa kucing di rumahnya. Nggak nyangka sih, gitu. Gak nyangka tuh sebuah plot twist. Ya guys, kalau film tuh kayak ekspektasi apa, taunya ya gitu kan. Nah, ada nggak momen gak nyangka teman-teman gitu ya? Boleh sharing. Gimana nih? Aku tunjuk ya. Aku mau coba tanya ke Mas Muham. Assalamualaikum Mas Muham. Waalaikumsalam. Mas Muham, apa bahasa Inggrisnya gak nyangka? Unexpected. Unexpected. Ih, unexpected banget lah gitu. Gak, cobain in sentence gimana kalau ngomongin ih gak nyangka parah lah gitu. In sentence, wow, unexpected gitu. Oh gitu dong ya. Oke. Apa momen paling gak nyangka Mas Muham ada? Gak nyangka, banyak sih Kang. Satu aja boleh. Gak nyangka, mungkin apa ya? Mungkin pas lagi misalnya dulu di pondok ya Mbak, ya Kang. Saya di pondok, terus habis itu dapat kiriman telat. Tapi nggak nyangka terus tiba-tiba ada orang yang ngasih duit itu. Wah, mantap, alhamdulillah. Oke, mantap. Lagi butuh uang, kiriman uangnya belum nyampe-nyampe, pas di pondok tahu-tahu ada yang ngasih uang ya? Iya. Wih, kayaknya. Iya itu. Oke. Makasih. Ada lagi nggak momen gak nyangka lainnya yang bisa di-sharing di sini? Apa ya? Ketemu seseorang. Nah, dia kelihatan kayak apa? Kayak dia tuh kayak tatoan, terus habis itu kayak gagah.
Gak nyangka terus tiba-tiba dia apa? dia orangnya lembut. Tiba-tiba ternyata dia orangnya lembut. Ya, maksudnya dia tuh orangnya baik gitu maksudnya. Kelihatan serem tapi kok baik gitu. Bisa jadi. Oke, berarti apa tuh hikmahnya? Hikmahnya jangan suudzon, tapi husnudzon selalu kepada Allah gitu, Pak Kang. Karena sempat sih pas di pondok itu kayak mikir, waduh, ya Allah, kenapa sih kirimannya telat gitu. Terus tiba-tiba ada yang ngirim. Mungkin kita harus selalu husnudzon kepada Allah, mungkin itu sih. Itu hikmah yang saya dapat sih, Kang. Oke. Momen gak nyangkanya Mas Muham seperti itu ya. Makasih. Sama-sama. Oke, lanjut. Teh Intan Rahmawati. Assalamualaikum Teh Intan. Waalaikumsalam. Teh Intan boleh nggak sharing momen tergak nyangkanya Teh Intan? Momen gak nyangka ya. Oh iya, dulu ceritanya kan masih baru-baru ya ke daerah Bandar Lampung, ke pusat kotanya kan. Nah, waktu pulang itu biasanya itu pulangnya itu berhenti di Pramuka. Nah, tapi ini enggak, katanya Om Gojeknya itu coba berhenti di bundaran aja, di situ banyak mobil katanya arah ke Kota Agung ke sini kan. Nyampe di bundaran udah lama itu ternyata nggak ada bis Kota Agung di sana. Terus kata nggak nyangka sih ada kenek yang ngasih tahu katanya, Mbak kalau mau ke Kota Agung bukan di bundaran ini, nggak ada katanya itu. Sini saya cariin ojek katanya buat nganterin ke Pramuka lagi katanya. Nggak nyangka banget sih ada kenek sebaik itu gitu, nanyain. Posisinya sih masih kayak pelongo-pelongo lah. Masih baru-baru gitu. Terus sesampai di Pramuka itu dicariin juga sama tukang ojeknya itu kan, dicariin ya bisnya. Nah, nggak nyangka juga salah naik bis. Bukan salah naik bis sih sebenarnya. Itu bis tahunan. Bisnya itu kayak bis ugal-ugalan gitu. Nah, saya tuh nggak tahu kalau bis itu ternyata ya seperti itu. Nggak nyangkanya tuh bakal diturunin di tengah jalan. Posisinya itu emang udah, uangnya itu emang benar-benar udah habis itu, udah nggak ada uang lagi di situ, udah titik terakhir habis naik ojek 2 kali itu, terus naik bis itu terakhir uangnya habis di situ. Nggak nyangkanya itu pas udah diturunin kan dapet bis lagi, itu nggak nyangka ketemu sama orang baik gitu yang mau ngebayarin bisnya itu. Sempet mikir sih gimana pulang ini itu, sedangkan uangnya itu udah habis gitu ya. Terus minta tolong, Mbak tolong sih Mbak, beneran saya tuh habis kesasar, kataku kan. Ya nggak nyangka sih kalau dia bakal percaya gitu kan. Biasanya kan orang cuek ya, dia tuh kelihatannya kayak cuek sih, kayak nganggep ih apa sih Mbak ini minta tolong gitu kan. Nggak nyangkanya dia bayarin ternyata. Ya itu sih momen nggak nyangkanya itu, nggak nyangka bakal ada tiba-tiba ada orang baik di situ. Udah sih kan gitu. Oke, makasih. Lanjut ya, ini sharing-sharing santuy dulu. Teh Dinda Ayu. Silahkan Teh. Ya Kang. Waktu itu sih gini, jadi kan waktu itu hari Sabtu main nih ke kota lain gitu sendirian ke sana. Terus emang pas hari Seninnya tuh emang harus udah pulang, dan qadarullah waktu itu ketinggalan kereta. Jadinya kan mau nggak mau nyari alternatif lain, entah itu travel, entah itu bis. Nah, ternyata dari stasiun ke terminal bisnya itu lumayan jauh dan waktunya tuh mepet gitu loh. Mepet. Tapi waktu itu ternyata ada temen yang bantuin gitu. Oh ya udah kesini aja, di sini ada nih, nanti dicoba cariin gitu kan. Nah, sampai sana
kan diunjukin kan suruh ke sana gitu. Waktu ke sana tuh oh ya udah ketemu teman, terus ditinggal sholat maghrib gitu kan. Pas ditinggal sholat maghrib, pas balik tuh temenku tuh udah nggak ada, dan udah apa ya, udah nggak ada. Terus tiba-tiba ngechat gitu, itu barang-barangnya udah ada di bis, nanti dicek aja ya. Nah pas masuk dalam bis itu tuh di dekat tas tuh udah ada makanan sama uang sih. Jadi kayak kayak ya padahal nggak minta tolong apa-apa gitu kan, kayak ya udah cuma dari sana yang minta bantuan, cuman kok kayak dikasih lebih gitu, dikasih kemudahan gitu. Itu sih yang terakhir Masya yang Allah. paling nggak bisa dilupa gitu. Oke. Makasih Kak Dinda udah sharing. Ya Ikhwan, Mas Bimo. Halo Mas Bimo. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Satu yang nggak nyangka itu banyak sih yang dalam hidup. Kayak contoh kecilnya bisa gabung teman halal gitu. Itu nggak nyangka banget. Kenapa tuh? Kenapa? Ya nggak pernah terpikir dulu, nggak punya rencana untuk gabung komunitas yang membahas tentang halal gitu. Tapi Allah arahkan gitu ke sini gitu, bisa belajar lebih tentang halal, itu suatu nikmat yang mungkin harus disyukuri gitu Kang. Kemudian nikmat bisa banyak belajar gitu, nikmat yang rezeki kadang-kadang itu gimana ya, ada yang mungkin apa namanya, yang teman-teman seangkatan gitu, banyak yang belum dapat kerja atau waktunya luang banget gitu, tapi Allah kasih ke saya itu kesibukan gitu, ngasih nggak ada jeda langsung dapat kerja gitu Kang, kayak gitu Kang. Gak nyangka sama skenario Allah. Iya, nggak nyangka sama skenario Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Oke, 2 lagi deh, siapa yang mau? Nah, aku coba lempar. 2 lagi, siapa yang mau cerita tentang kegak nyangkaannya? Kalau nggak ada, aku minta lagi ya. 3, 2, 1. Zulfa Nadia, Teh Zulfa. Ada? Kang. Yuk, gimana Teh? Kita sesi mendengarkan dulu cerita-cerita seru nih. Mangga. Bebas Kang. Bebas. Ini sih momen pas ketika lagi skripsi. Ketika lagi skripsi itu yang gak nyangkanya tuh ketika Zulfa tuh lagi apa ya, lagi apa ya, apa sih, deg-degan, lagi kayak mau sidang gitu. Terus sidangnya tuh awalnya tuh sidang kan Zulfa tuh diuji sama 2 penguji gitu kan sidangnya tuh. Zulfa tuh kayak ngehindar dari penguji yang apa ya, yang kata Zulfa tuh galak, terus tuh killer. Tapi ternyata sidang ujian proposalnya tuh ketemu lagi sama si dosen penguji itu yang Zulfa nggak suka. Terus pas sidang komprehensifnya ketemu lagi sama dosen itu 3 kali berturut-turut gitu, dipasangin sama dosen itu, padahal Zulfa tuh nggak mau diuji sama dosen itu. Tapi alhamdulillahnya tuh dosen itu ternyata baik gitu pas ngasih penilaiannya tuh. Jadi nggak nyangka aja gitu, ternyata prasangka Zulfa tuh nggak benar gitu terhadap dosen itu tuh. Ternyata dosen itu tuh sama-sama baik, terus baik, terus perhatian sama mahasiswanya gitu. Kalau mahasiswanya nggak paham, dia bantu ngejelasin. Terus alhamdulillahnya tuh dosen itu kayak nggak beratin gitu dinilai gitu, jadi lebih gampang juga. Terus kan pengujinya 2 kan waktu pas sidang skripsi. Yang satu lagi tuh pengujinya tuh sama yang kata kakak tingkat itu, pengujinya itu sampai bikin dia nangis gitu.
sampai dia bikin nangis, tapi alhamdulillah itu pas nguji Zulfa, dia tuh ini gitu, apa ya, dia itu baik gitu, nggak apa ya, dia ngasih pertanyaannya emang ini kan tentang analisis gitu, tapi alhamdulillah itu Zulfa bisa jawab, dan apa ya, nggak ada rasa gemeteran gitu loh, pas Zulfa sidangnya tuh, malah kayak ketawa-ketawa gitu. Jadi nggak nyangka aja sih ternyata Allah tuh ngasih skenario yang apa ya, yang indah gitu buat Zulfa. Maksudnya dari dosen itu gitu, dari 2 dosen penguji itu, dan alhamdulillah dapat nilai sidang yang memuaskan juga. Dan Masya pernah Allah. ngamalin sholawat juga sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap, mantap. Lulus ya sekarang ya, udah wisuda ya Zulfa ya? Udah kan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nuhun Zulfa udah Sama-sama. sharing. Oke, satu lagi siapa yang mau? Tiga, 2, 1. Teh Anissa Rizkianti. Nah, bolehlah. Teh Anissa bersama kami. Anissa Rizkianti. Oke, nampaknya AFK ya. Lanjut Teh Anissa Roha apa nih? Teh Anissa. Buka dulu nama di sini. Takut salah. Roha Datul Aishi. Nah. Assalamualaikum Teh. Bersama kami. Iya, Kak. Nah, boleh cerita Teh? Saya dulu waktu SMA nggak suka sama kimia, tapi pas masuk kuliah itu saya dapat pelajaran kimia selama 5 semester. Gitu. Masya Allah. Jurusan apa itu? Analis kimia. Analis medis, tapi dapat pelajaran kimia selama 5 semester. Masya Allah. Terus gimana? Ya setelah belajar ya bisa. Ya bisa. Sekarang udah lulus? Belum, masih kuliah. Oke, makasih. Udah itu aja Teh? Udah ya, oke. Makasih semuanya yang sudah cerita. Nah, apa sih teman-teman? Tadi kan udah cerita ya, coba kita konklusikan sedikit. Coba kita maknai, kenapa sih orang tuh bisa memiliki momen gak nyangka? Kenapa? Apa penyebabnya? Kira-kira apa? Aduh, aku gak nyangka. Aku gak nyangka. Parah, aku gak nyangka. Kok bisa gini gak nyangka? Itu penyebabnya apa kira-kira? Di luar perkiraan manusia. Oke, karena di luar perkiraan kita, jadi akhirnya kita bilang nggak nyangka gitu ya, tidak disangka gitu ya. Salah satu momen yang nggak disangka aku tuh sebenarnya ini sedikit receh ya. Nonton film plot twist itu senang banget gitu ya. Kita tuh punya persepsi ini yang bunuhnya ini nih, kalau enggak pemerannya nanti ini nih ya segala macam. Taunya siapa? Taunya gimana? Taunya plot twist gimana? Saya pernah ikutan acara film Forum Indonesia Muda gitu ya, berkumpulnya seluruh aktivis se-Indonesia di satu tempat di Cibubur, Jakarta. Ya pas ketemu ngobrol biasa-biasa, pas kenalan lebih dekat, taunya ada yang punya karya apa, udah punya sesuatu punya punya gerakan apa, atau ketua di mana, atau siapa lah, walau alam gitu ya. Kayak banyak plot twist-nya dan banyak gak nyangkanya. Ternyata gara-gara apa kita bisa bilang gak nyangka, ekspektasi tinggi di luar pikiran manusia. Selain itu apa? Coba satu lagi jawaban. Kenapa orang bisa bilang gak nyangka? Karena apa? Gak nyangka sih. Oh gitu kamu ya. Aku gak nyangka aja. Aku gak nyangka aja gitu. Ternyata kamu kayak gitu orangnya. Beda keinginan sama kenyataan. Oke, Teh Karima. Keinginan kita seperti apa, kenyataannya seperti apa.
Oke, terima kasih jawabannya semuanya. Apakah salah? Kita tidak mencari kesalahan dan benar, tapi kita berdiskusi di sini. Tapi coba kita telaah dari kata gak nyangkanya aja. Apa sih asal kata nyangka? Ini asal katanya apa? Asal katanya sangka. Terdengar asing nggak sangka? Apa artinya di KBBI sangka? Sangka adalah saya bantu jawab ya, duga, kira. Orang menduga, orang mengira sama dengan orang menyangka. Orang menyangka, orang menduga, orang mengira itu sama saja. Saya menduga, saya kira, saya menyangka, kayak bilang gak nyangka sih, gak kamu tuh tidak terduga. Nah, bahasa lebih bakunya gitu. Gak nyangka sama aja, aku tuh gak mengira kamu seperti ini. Tidak terkira, tidak tersangka. Dan semua sangkaan, semua dugaan, semua perkiraan itu datang dari diri sendiri. Yang mana membangun ekspektasi, betul banget tadi. Membangun persepsi, membangun pikiran. Kita tidak menyangka pada sesuatu, berarti kita sebenarnya tidak menduga dan tidak mengira pada sesuatu. Karena kita sudah punya perkiraan terlebih dahulu, kita punya sangkaan terlebih dahulu, ternyata realitanya tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Akhirnya dibilangnya nggak nyangka. Karena sebelumnya dia punya sangkaan lain. Ya kan? Ya aku tuh udah mau nyasar, aku tuh udah nggak ada bis lagi, nggak punya uang. Aku tuh mengira aku akan jalan aja sepanjang jalan. Taunya di jalan nggak nyangka ada yang nolongin aku. Ekspektasinya, atau pikirannya, atau tuduhannya pada kondisi tersebut adalah dia akan jalan sampai rumah, ternyata ada yang membantu. Akhirnya tidak disangka, tidak diduga, tidak dikira. Adanya sangkaan. Adanya sangkaan. Gak menyangka, gak nyangka. Ternyata adalah sebuah kata imbuhan ketika kita sudah berprasangka. Ketika kita sudah menduga sesuatu. Ketika kita sudah mengira sesuatu. Kata-kata gak sangka, gak nyangka, itu adalah sebuah imbuhan, pertanda, sebuah ciri-ciri, ya kan? Sebuah gejala di mana kita tuh sudah berprasangka. Gak mungkin orang bilang gak nyangka, tapi sebelumnya dia tidak berprasangka. Kalau dia tidak berprasangka, dia gak akan mungkin bilang gak nyangka. Gak nyangka sih. Itu tanda kita sudah berprasangka. Aku gak nyangka sih kamu ternyata orang seperti itu. Sebelumnya dia menyangka orangnya itu baik, ternyata orangnya jahat. Yang kita sangka orangnya jahat, ternyata baik. Kata-kata gak nyangka, imbuhan bahwasanya kita sudah berprasangka. Ya kan? Sudah berprasangka. Mau negatif, mau positif, semuanya sama imbuhannya gak nyangka. Gak nyangka kamu tuh baik banget. Berarti prasangka sebelumnya kita melihat dia jahat. Gak nyangka kamu jahat banget. Berarti prasangka sebelumnya dia itu baik. Adanya penilaian jika sangkaan kita, dugaan kita, kiraan kita itu adalah kepada orang. Gitu. Kalau pada barang, kondisi, ya disesuaikan. Tapi core utamanya adalah prasangka. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Saya mau nanya ke teman-teman. Jika ada seseorang, kita buat skema prasangka, rekayasa sosial. Ada seorang. Sorry ya, misalkan orangnya tidak tidak banyak temennya. Terus kalau diajak ngobrol gak nyambung. Terus
bikin kesel orangnya. Kira-kira apa yang kita pikirkan tentang orang tersebut? Ada orang kayak gitu, nggak ada temen, ngobrol nggak nyambung, tapi dia tuh suka jahil sama kita. Terus pasangkannya apa kira-kira? Kita mikirnya dia kayak gimana? Nyebelin gitu orang. Jadi kita nggak ada semangat untuk ngedeketin dia juga gitu. Kayak gitu. Atau ada orang nyebelin ya, caper. Atau ada orang lain. Ada orang yang sekiranya dia aku nggak suka aja gitu, nggak suka. Karena apa? Karena bisa jadi dia itu suka nyontek ke kita atau maksa sesuatu yang kita nggak suka. Nah, nyebelin aja. Standar nggak suka kalian apa sih? Macam-macam ya. Ada yang ilfil atau nggak suka sama orang gara-gara nggak pakai parfum. Atau bajunya tuh suka gak nyambung gitu. Yang atasnya merah, bawahnya apa gitu. Suka-suka dia. Aku nggak suka aja. Atau gara-gara kurang nggak update gitu ya. Kalau ngobrol tuh, kamu nggak update, nggak tahu kamu tentang Clubhouse, kamu nggak tahu. Parah lah. Terus nggak ditemenin lagi. Atau kamu sih main game mulu sih. Mabar mulu gitu. Atau ngelihat, kok orangnya ngerokok ya? Ngerokok lah. Dan prasangka-prasangka lainnya. Dan sudut pandang negatif lainnya yang mungkin kita nggak suka sama orang gitu loh. Ya kan? Ada orang melakukan sesuatu yang kita nggak sukai, kitanya jadi ilfil nggak suka. Pernah nggak kayak gitu? Ya kan? Nggak perlu disebutin teman-teman tuh nggak ilfil gara-gara apa. Nggak penting juga diobrolin di sini ya. Tapi yang jelas semua orang saya yakin punya standar nggak suka sama orang gitu. Kalau teman-teman ingat Friday Night terakhir yang saya sharing juga tentang habits ya. Habits itu kebiasaan. Kebiasaan yang baik adalah kebiasaan yang mengacu pada orang yang terbaik. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita nggak suka sama orang, kita suka sama orang. Standar terbaik bukan telenovela, bukan sinetron Ikatan Cinta. Oh, harus suka sama orang kayak gimana? Oh, harus gak suka sama orang kayak gimana? Bukan selebgram, bukan. Tapi kita acukan diri kita suka dan gak suka itu ke orang yang terbaik. Rasulullah SAW suka sama orang kayak gimana? Rasulullah SAW, Nabi kita itu gak suka sama orang kayak gimana? Gitu ya. Jadi standar suka, standar gak sukanya itu jelas. Tapi ketika kita tidak suka sama seseorang, ya kan? Tidak suka sama seseorang, yang ternyata itu standar kita sendiri. Bisa jadi salah, teman-teman. Bisa jadi salah. Bisa jadi kita bilang gak nyangka. Ada nggak teman-teman orang yang teman-teman nggak suka dan benci? Pikirkan dalam otak, bayangkan orangnya ada di depan teman-teman. Kayak teman-teman mau diapain sih orang yang teman-teman benar-benar kesel, nyebelin, nggak suka gitu? Apa sih yang teman-teman ingin lakukan pada orang tersebut gitu? Coba bayangin ya. Tapi ternyata teman-teman, yang membuat kita nggak suka sama orang tersebut bukan orangnya terkadang, tapi kita sendiri yang bikin nggak suka, yang bikin kesel, yang bikin emosi, itu dari kita sendiri. Bisa jadi dia itu ya biasa aja, nggak, ya udah. Tapi kitanya yang terlalu memikirkan, terlalu ekspektasi dan lain sebagainya. Maka teman-teman ya, dari kata gak nyangka yang arti katanya sangka, yang asal katanya dari sangka, yang artinya duga dan kira, sesuatu sebenarnya yang belum tentu sesuai fakta realita di lapangan, itu ada dalam Al-Quran. Di surat mana? Coba buka mushafnya. Al-Hujurat ayat 12. Kita baca bareng-bareng ya. Saya bacain, teman-teman
Baca juga sendiri-sendiri ya. Nggak perlu di open mic semuanya. Udah dibuka Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat ayat surat ke-49 ayat ke-12. Sudah dibuka? Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. Kita buka ya. Kita mulai. Ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minazzon minazzonni inna ba'dazzonni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Teman-teman, saya mau bacain tafsirnya. Silakan kita maknai bareng-bareng. Tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman dari banyak berprasangka buruk, yakni mencurigai keluarga dan kaum kerabat serta orang lain dengan tuduhan yang buruk yang bukan pada tempatnya. Karena sesungguhnya sebagian dari hal tersebut merupakan hal yang murni dosa. Untuk itu hendaklah hal tersebut dijauhi secara keseluruhan sebagai tindakan preventif. Nah, jadi itu paragraf pertama ya. Jadi intinya hati-hati sama prasangka. Inna ba'dhu dzanni ismun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Ingat, sebagian. Sebagian. Kita cari sebagian lainnya di mana. Lalu ada yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia pernah berkata, jangan sekali-kali kamu mempunyai prasangka terhadap suatu kalimat yang keluar dari lisan saudaramu yang mukmin, melainkan hanya kebaikan belaka, sedangkan kamu masih mempunyai jalan untuk memahaminya dengan pemahaman yang baik. Punya prasangka terhadap suatu kalimat yang keluar dari lisan saudaramu yang mukmin, melainkan hanya kebaikan belaka, sedangkan kamu masih mempunyai jalan untuk memahaminya dengan pemahaman yang baik. Jadi ketika ada prasangka, teman-teman, kalau kata Ustaz Nuzul Zikri, carilah 70 alasan untuk berpikir positif. 70 alasan. Setelah ini kita tutorial husnuzon ya. Tutorial setelah ini. Ntar dulu, beresin dulu nih kelasnya. Abdullah bin Majah mengatakan telah menceritakan kepada kami Abul Qasim Ibnu Abu Damrah Nasr Ibnu Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Himsi telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, Abdullah Ibnu Abu Qais An-Nadri telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang mengatakan ia pernah melihat, emang hadis ini panjang, emang harus runut kayak gini. Melihat Nabi SAW sedang tawaf di Ka'bah lalu mengucapkan, alangkah harumnya namamu dan alangkah harumnya baumu dan alangkah besarnya namamu dan alangkah besarnya kesucianmu demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di dalam genggaman kekuasaannya. Sungguhnya kesucian orang mukmin itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kesucianmu. Harta dan darahnya jangan sampai dituduh yang bukan-bukan melainkan hanya baik belaka. Kayak gitu. Ya.
Lalu ada sabda lainnya, janganlah kamu mempunyai prasangka buruk. Karena sesungguhnya prasangka yang buruk itu adalah berita yang paling dusta. Janganlah kamu saling memata-matai. Janganlah kamu saling mencari-cari kesalahan. Janganlah kamu saling menjatuhkan. Janganlah kamu saling mendengki. Janganlah kamu saling membenci dan janganlah kamu saling berbuat makar, tetapi jadilah kamu sekalian hamba-hamba yang bersaudara. Insya Allah. Teman-teman semuanya, ada kisah lainnya. Ini adalah si Fulan yang jenggotnya meneteskan khomer, yakni dia baru saja minum khomer. Lalu menjawab, sungguhnya kami dilarang memata-matai orang lain. Oh ini, Ibnu Mas'ud pernah menerima seorang laki-laki yang ditangkap, lalu dihadapkan kepadanya. Kemudian dikatakan, nih Fulan nih jenggotnya baru meneteskan khomer. Terus Ibnu Mas'ud bilang, sungguhnya kami dilarang memata-matai orang lain, tapi jika ada bukti yang kelihatan oleh kita, maka kita harus menghukumnya. Nah, jadi lihat kan tadi sebagian dari prasangka itu buruk, tapi sebagian yang lain itu boleh ketika sudah ada buktinya. Ketika sudah ada buktinya. Tidak ada buktinya, itu prasangka. Makanya Islam mengajarkan mana buktinya. Mana buktinya itu dalam apa? Dalam hal-hal yang membutuhkan saksi. Gitu ya. Maka kalau kita belum lihat dengan mata kepala kita sendiri, maka berhusnuzonlah. Berprasangka baiklah. 70 cara atau 70 kali kita perlu mencari prasangka baik pada orang lain. Gitu ya. Seperti itu. Namun ketika ada sesuatu yang emang mengancam diri kita, sesuatu yang membahayakan diri kita, kita perlu waspada. Beda waspada dengan berprasangka yang tadi. Waspada berhati-hati. Tapi jangan sampai berlebihan berhati-hatinya. Akhirnya membuat kita tuh suuzon terus ke orang, suuzon terus sama orang. Berhati-hati, sesuaikan dengan kondisi dengan segala macam. Kayak gitu ya. Dan kata gak nyangka, ya kata gak nyangka itu dari prasangka. Apapun prasangka tersebut gitu loh. Dan ketika kita sudah berprasangka baik, lalu orang di depan kita, saudara kita melakukan hal yang buruk, ya. Lalu kita bilang, wah gak nyangka sih ternyata. Kayak gitu ya. Maka katakanlah qadarullahu masyaallah fa'ala, gitu ya. Dan kita berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk supaya kita tidak mengatakan kata-kata gak nyangka. Supaya kita diluruskan niatnya berhusnuzon pada orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang guru kita atau orang yang emang kita panuti banget tiba-tiba melakukan hal yang tidak baik gitu ya. Tiba-tiba melakukan hal yang tidak, pokoknya kok jadi self brandingnya jelek dan segala macam ya. Maka beristighfar. Mari doakan yang baik-baik buat orang tersebut, bukan dengan kata gak nyangka lah parah. Tapi ketika itu doain gitu loh guys. Benar gak sih? Pernah nggak sih lihat ada orang gitu, sahabat kita siapa baik banget, terus kayak sedang futur Allah alam bisawab, lalu kelihatan sama kita, kok gak gituin sih orangnya, gak nyangka lah, lalu kita kecewa. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Guru kita, teman kita, sahabat kita, atau siapa public figure siapapun walau alam yang kita anggap wah baik ya segala macam, ternyata berbuat yang tidak baik gitu ya. Kita bilang gak nyangka lah, parah lah kayak ABCD, Masya Allah. Kita sudah sesempurna apa emang? Doain guys gitu loh. Gak nyangka itu bisa jadi bumerang buat kita gitu loh. Gak nyangka lah. Lah, kok gak nyangka? Kenapa emang? Setiap orang tuh gak ada yang sempurna guys. Ketika kita Allah takdirkan melihat sesuatu ketidaksempurnaan tersebut, doakan supaya tetap di jalan yang tepat dan benar gitu loh. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi kita, doakan. Kok gini banget ya kampus, doain gitu. Stop untuk mengeluh, gak nyangka. Kita dalam konteks negatif ya. Sangkaan kita baik, tahunya negatif. Sangkaannya baik, terus negatif, doain. Gitu loh. Ketika ada yang berprasangka tanpa bukti, kita perlu membela. Seperti Ka'ab bin Malik. Tahu Ka'ab? Sahabat Rasulullah SAW, penyair kota Madinah.
penyair. Ketika sebelum berperang, dia tuh ahli perang, mantap. Setiap perang sama Rasul, beliau selalu datang. Beliau pokoknya orang yang diandalkan oleh Rasulullah SAW. Namun, lihat nih, ketika perang Tabuk, perang lawan Romawi, guys, Tabuk itu bukan perang, setiap perang itu luar biasa, tapi Tabuk ini istimewa. Karena Romawi yang mau diperangi. Romawi itu kayak gimana ya? Itu tuh bangsa besar dengan peralatan perang yang mantep. Wah, mantep banget lah gitu ya. Ini ahli perang. Ka'ab bin Malik gak hadir. Ka'ab bin Malik gak hadir. Gak datang. Bayangin ya, ketika mau perang, Rasulullah SAW tuh nyari Ka'ab. Mana Ka'ab? Gak ada. Mana Ka'ab? Gak ada. Rasul gak ada. Siapa yang tahu Ka'ab di mana? Ada satu yang nyeletuk. Ka'ab tuh lagi sibuk sama dunia. Ka'ab tuh lagi sibuk sama hartanya. Gak ikut perang dan segala macam. Padahal Ka'ab adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Tapi dia juga orang yang benar-benar ahli perang yang mantep banget gitu ya. Kalau misalkan perang tuh orang nomor 1 ikut Ka'ab gitu. Sikat tapi waktu perang Tabuk ceritanya panjang tapi beliau nggak hadir gitu. Intinya beliau nggak hadir. Ada orang nyeletuk, ini Ka'ab nih parah nih, nggak hadir. Sibuk sama dunianya, sama harta-hartanya, wah diomongin gitu ya. Kira-kira kalau ada sahabat Rasulullah SAW, sahabat Ka'ab yang hadir di situ, kira-kira apa yang diucapkan sama sahabatnya? Kira-kira apa? Sahabatnya seorang ulamanya para sahabat, bayangin, ulamanya para sahabat, orang yang paling ngerti halal dan haram, orang yang jadi rujukan ya halal haram, yang ngerti banget, ulamanya para sahabat, dia yang langsung menunjuk orang yang ngomong tadi itu, parah banget lu ngomongnya, kalau bahasa Indonesianya ya, bisal qaul, seburuk-buruknya ucapan katanya, parah banget, ngomong nggak difilter gitu ya. Saya nggak pernah melihat Ka'ab kecuali dia selalu dalam kebaikan. Ya. Lihat jawabannya ya. Saya nggak pernah lihat Ka'ab kecuali dia tuh selalu dalam kebaikan. Perkara dia sekarang itu bagaimana itu urusan dia sama Allah, tapi saya nggak pernah Ka'ab melihat Ka'ab seperti itu. Kamu ngomong tanpa bukti. Dibela. Masalah benar apa salah? Ya, yang penting itu emang sampaikan emang yang pengalaman kitanya gitu loh. Kalau ternyata orangnya nggak seperti itu, ya yang saya lihat dia baik kok. Dibela gitu loh. Jadi ketika ada hal yang buruk kayak kita nongkrong sama teman-teman, parah sih orang ini, iya ya parah, ngomong parah, diomongin semuanya. Ternyata itu bukan apa yang diajarin sahabat Rasul gitu. Bukan yang diajarin sama para sahabat gitu. Ada yang kayak gitu, bela. Supaya orang berhenti bilang gak nyangka. Wah gak nyangka, tapi negatif. Masya Allah. Iya kan? Sama seperti halnya ketika kita membaca, ini penyakit. Membaca ayat-ayat tentang dosa, munafik, kafir. Hal-hal yang naudzubillah itu semuanya itu ngeri gitu loh. Kadang ada yang hadis tentang ngomongin orang segala macam, ngeri gitu. Tapi pernah nggak sih teman-teman membaca ayat tersebut tapi langsung ngebayangin orang lain yang kayak gitu? Ini ayatnya teman gue banget nih yang parah nih. Ayat nih orang ini banget nih, ini parah. Masya Allah, pernah nggak mikir kayak gitu? Innalillahi. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita bukan orang yang seperti itu. Karena yang patut dicurigai sebenarnya bukan orang lain. Tapi coba buka surat Al-Kahfi. Jawabannya. Coba buka surat Al-Kahfi. Ayat ke 103 dan 104.
Al-Kahfi 103 dan 104. Al-Kahfi surat ke-18 ya. Udah dibuka? 103 104. Kita baca kayak tadi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Sekali lagi ya, siapa sih orang yang paling rugi di dunia ini? Bukan orang yang kalah taruhan. Bukan orang yang kolaps perusahaannya. Bukan orang yang di PHK gara-gara COVID. Bukan orang yang nggak dapat pekerjaan walaupun udah lulus kuliah atau sekolah. Bukan orang yang kehilangan uangnya, diambil deposito tabungannya, yang kehilangan HP-nya, laptopnya. Bukan. Ternyata orang yang paling rugi, paling nggak beruntung sama sekali. Hakoroh kalau bahasa Arabnya, hakir jiddan, rugi banget. Ternyata bukan orang-orang kayak gitu. Ternyata orang yang paling rugi adalah orang yang telah sia-sia perbuatannya. Di dunia perbuatannya sia-sia, tapi dia berpikir, dia menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Berbuat sebaik-baiknya. Bayangin. Seakan-akan dia tuh, wah ini udah terbaik nih, udah the best gitu. Ini ibadah gitu, segala macam. Ternyata sebenarnya sia-sia. Atau hal lainnya, aku tuh ngerjain ini buat masuk surga, tapi niatnya salah, akhirnya sia-sia. Gitu loh. Masya Allah. Orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka ngira bahwa dirinya berpegang pada sesuatu dan bahwa amal mereka diterima lagi disukai. Padahal belum tentu. Sholat. Gue udah sholat, masuk surga kali. Gue udah sedekah, santai aja kali. Gue udah ini. Malah perlu kita itu sangat tidak percaya diri bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok perlu khawatir, perlu takut? Supaya terus memperbaiki diri dan khusyuk, khosyin. Khosyin itu apa? Takut. Khusyuk itu dari khosyin. Takut amalannya tidak diterima, makanya berbuat terus sebaik mungkin. Sebenarnya yang perlu dicurigai itu sebenarnya diri kita sendiri. Sebenarnya yang perlu kita waspadai itu diri kita sendiri. Yang perlu kita tuh makin gak tenang kesehariannya tuh bukan merhatiin orang, tapi merhatiin diri sendiri. Curiga sama amal sendiri. Udah terbaik belum? Niatnya udah lurus belum? Bukan curigaan orang lain. Makanya kata-kata gak nyangka itu yang paling tepat itu ke diri sendiri. Ya Allah, ternyata aku tuh gak nyangka aku tuh seburuk ini ternyata. Aku tuh perlu perbaiki lagi. Aku tuh perlu terus berbuat baik tanpa aku tuh merasa aku tuh sudah baik. Aku tuh perlu terus menjadi
orang yang ahli ibadah tanpa merasa kalau aku tuh sudah jadi ahli ibadah. Aku tuh perlu terus bersedekah tanpa berpikir aku tuh ahli sedekah. Terus aja, ya Allah ini udah terima belum ya, aku ikhtiar lagi. Ya Allah ini udah terima belum, aku ikhtiar lagi. Bahkan beberapa ulama bilang jika kita sudah tahu satu sholat saja yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu cukup. Kalau kita tahu itu cukup, satu aja, ya Allah ada nggak ya sholat saya yang diterima 5 kali sehari, subuhnya gimana, zuhur, asar, maghrib, ya Allah kayak gimana. Ya Allah sia-sia nggak ya? Itu yang perlu ada teman-teman. Itu yang perlu ada. Ya Allah bismillah. Jadi menimbulkan lagi semangat untuk beribadah, melakukan yang terbaik lagi terus. Gitu loh. Gak nyangka tuh bukan ke orang lain tapi ke dari sendiri. Ya Allah. Sangkaan aku tuh selama ini gak salah. Ya Allah sangkaan aku tuh selama ini salah terhadap diri aku. Ya Allah ternyata aku tuh emang masih jauh dari kata sempurna ibadahnya, baik ibadahnya. Ya Allah, aku nggak tahu ini tuh ibadahku diterima apa enggak. Ya Allah, aku berdoa semoga diterima. Tapi aku punya mental, ya Allah, aku lanjutkan perjuangan ibadah ini terus. Karena aku nggak tahu itu diterima apa enggak. Ya aku doa ikhtiar terus gitu. Benar nggak sih, teman-teman? Itu yang ngeri. Prasangka kita ke orang lain itu perlu husnuzon. Amalan-amalan kita ini yang perlu dicurigai. Diri kita yang perlu dicurigai. Diri kita yang perlu kita suzonin gitu. Ini udah benar belum ya? Ya Allah, bismillah. Terus perbaiki. Kalau kita merasa, ingat ya, saya mendapatkan kata-kata ini dari sebuah majalah. Majalah Gatra atau majalah Tempo, saya lupa. Tahun 2000-an, tapi sangat melekat dalam otak saya. Merasa adalah rem paling pakem untuk berhenti berkembang. Saya nggak tahu artikelnya itu ada quotes gede banget gitu. Merasa adalah rem paling pakem untuk berhenti berkembang. Merasa kaya, merasa pintar gak mau belajar. Merasa soleh kayak gak udahlah ibadah udah cukup, masya Allah. Alhamdulillah. Gitu deh, merasa baik, merasa berbuat baik tapi jangan merasa baik. Teruslah beribadah, jangan merasa jadi ahli ibadah. Gitu loh. Teruslah belajar tapi jangan merasa pintar. Nanti ngerasa kalau udah ngerasa pintar nanti udahlah nanti itu jadi ngerem sendiri nanti gitu loh. Ngerem sendiri, nggak akan berhenti, bakal berhenti berkembang dan nggak akan mungkin bisa melanjutkan growth kita gitu. Gitu sih teman-teman ya. Saya memaknai gak nyangka ini dari Al-Kahfi yang selalu ini mungkin beberapa kali saya udah sampaikan di sini mungkin dengan sudut pandang yang lain. Tapi Al-Kahfi 103-104 benar-benar reminder teman-teman. Reminder ya. Jajan kita selama itu sia-sia. Sia-sia itu salah satunya dari niat teman-teman. Niat sesuatu bukan karena Allah, nggak ada value-nya, nggak ada nilainya. Kayak teman-teman ngerasa nggak pernah kalau misalkan bawa uang dolar, jangan dolar lah, rupiah gitu ya, rupiah ke Thailand, beli permen uang goceng. Ini apaan goceng? Uang Thailand dong. Ya ini kan uang, iya tapi bukan uang Thailand. Bisa debat tuh. Beda mata uang. Ke Jepang, wah, beli souvenir gitu ya, ngeluarin uang 100.000, 200.000, wah nggak bisa, di sini nerimanya yen, tapi kan ini uang, nggak bisa, ini nerimanya yen, nggak bisa, beda. Mata uang itu sama seperti niat. Yang Allah terima mata uangnya, niatnya karena Allah. Selain itu gak berharga, gak bernilai, jadi sia-sia. Niatnya buat apa kek? Buat siapa kek? Saya ngejelek banget kalau misalkan kita niat ngerjain sesuatu karena seseorang, orangnya dipanggil sama Allah nanti. Kamu sholat
suaranya bagus-bagus tadi, bagus-bagusin buat orang ini. Nih jamaah kamu nih. Minta pahala ke mereka. Cepet minta. Kita mau apa kalau digituin sama Allah? Diem udah. Nggak ada nilainya sholat kita tadi jadi imam, nggak ada. Kamu ngapain? Belajar agama segala macam. Buat ini nih, buat cewek atau cowok yang kamu nikahin, nih orangnya. Nih coba kamu minta pahala sama orang ini. Bisa nggak gitu? Nggak bisa. Serem, Bos. Ya Allah. Sia-sia udah kan perjuangan kita. Sia-sia. Karena niatnya salah. Karena mengira kita ibadahnya terima. Karena mengira kita udah cukup. Karena mengira kita sudah baik-baik saja dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kita perlu bilang gak nyangka sama diri kita. Selama ini ternyata kita ini sudah salah orientasi. Udah kurang khusyuk. Udah kurang bener sholatnya. Udah kurang bener niatnya. Dan lain sebagainya. Jadi mari setelah ini teman-teman. Kita coba buat simulasi husnuzon sama orang. Dan simulasikan ya supaya kita itu curiga sama diri kita sendiri. Supaya kita tidak tenang-tenang saja dalam mengerjakan sesuatu. Itu perlu berhati-hati dan dijaga gitu loh. Habis sholat perlu tenang, itu hadiah. Tapi ketika sudah menjalaninya, merasa itu yang bahaya. Merasa udah jadi ahli sholat, merasa udah paling benar, nah itu yang salah. Merasa ke hal yang negatif tuh ngeri gitu. Merasa cukup dan segala macam gitu ya. Kayak gitu. Gimana tutorial husnuzon? Tutorial husnuzon adalah pikirkan hal apa yang paling membuat kalian suuzon. Apa yang paling membuat teman-teman suuzon? Nggak usah diceritain. Pikirin aja atau tulis. Apa gitu. Yang paling teman-teman membuat contoh ya, suuzon sama orang. Aku tuh punya teman misalkan. Ini orang tuh kayak nggak pakai hijab, terus kayak gitulah orangnya tuh gitu. Ngapain gitu. Pokoknya mah gitu deh, aku tuh nggak yakin sama dia gitu. Terus ketika dia berargumen segala macam, akhirnya kita underestimate, apaan sih nih orang tahu apa tentang agama lah. Pokoknya kita sujon mula sama orangnya gitu ya. Nah kira-kira gimana caranya kita husnuzon? Nah gitu tuh. Kira-kira gimana caranya? Nah itu tutorialnya ya. Pikirkan hal yang membuat teman-teman paling suuzon, lalu pikirkan bagaimana cara husnuzonnya. Contoh, ketika orang yang tadi, ini orang gak pakai hijab, ini orang gaulnya sama orang-orang kayak gitu, ini orang wah gitu ya. Tapi coba telaah, apakah kita benar-benar tahu dia seutuhnya, atau kita hanya berprasangka dari apa yang kita lihat saja. Bisa jadi tahajud dia lebih banyak daripada kita. Bisa jadi setiap tahajudnya sajadahnya basah oleh tangisan taubat, tapi kita nggak tahu. Bisa jadi sedekahnya diam-diam lebih besar dan lebih ikhlas, lebih tulus daripada kita. Kita nggak tahu. Bisa jadi sunnahnya, amalannya lebih diterima Allah daripada kita. Kita nggak tahu, lu sotoy. Itu salah satu cara husnuzon. Pikirkan kondisi terbaik dia dalam kondisi terburuk yang kita lihat. Pikirkan kondisi terbaik dia dalam kondisi terburuk yang kita lihat. Kayak gitu caranya. Itu aja mungkin dari saya, teman-teman. Semoga tidak ada gak nyangka lagi di antara kita untuk tidak bersangka dan tidak suuzon pada orang. Itu aja. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Benar-benar plot twist ya. Terpukul banget hati ini, Bang. Terima kasih. Sering banget lihat orang ini kayak gini. Padahal sudah diceritakan di dalam Al-Quran gitu ya. Jangan menggunjing orang lain. Dalam Al-Kahfi
perbuatannya sia-sia gitu. Siapa tahu apa yang kamu perbuatkan itu sia-sia gitu, yang kamu kira itu baik. Benar-benar plot twist oleh teman-teman. Masya Allah. Oke, teman-teman, ada yang mau yang didiskusikan atau bertanya? Kan bentar ya, aku buka pintu dulu. Sok lanjutin. Iya, silakan. Aku mau nih. Siapa? Kang Aku. Fadil? Oh, tadi siapa? Teteh siapa? Teteh siapa ya? Oh, Fitri. Kang Fadil dulu ya, Fit ya. Nanti Fitri. Silakan Kang Fadil. Oh, Ahwat first katanya. Masya Allah. Silakan Teh Fit. Masya Allah. Aduh. Wow, ada suara. Aku dulu ya. Sedia. Ya, Masya Allah. Gak nyangka ya bahasan malam hari ini. Aduh, nggak boleh ya. Ya, tapi ya itu kayak di-surprise banget ya. Tadi kata Anissa pun plot twist banget. Karena waktu penentuan judul ini, jujur aja kita di spoilernya dikit banget dan kayaknya beda jauh gitu sama yang tadi disampaikan ya. Meskipun mohon maaf tadi ada acara dulu jadi nggak bisa ikut full dari awal tapi kayak langsung ngejelek banget tentang prasangka yang emang kita harus menghindari itu gitu ya. Kalau kata Bang Aat atau Ustadz Adriana Ruspi, beliau mengatakan prasangka itu adalah suatu hal yang gak ada gunanya sama sekali gitu. Ketika kita benar, ya kita nggak akan dapat apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya salah, itu kita akan dapat dosa. Jadi kayak bahaya banget nggak sih gitu berprasangka. Ya oke, sebenarnya tentang prasangka ini kayak relate banget sama yang lagi aku bahas sama Anissa sama Natia tadi pagi, kayak ada diskusi kecil gitu. Terus kayak, ih kenapa ya kayak gini? Ya kenapa kayak gini gitu. Terus kayak gini. Akhirnya kita refleksi ke diri kita sendiri gitu. Terus tadi sore aku habis tadaburnya Quran surat Al-Baqarah. Waktu itu juga pernah tadabur ini sih waktu di kelas Ahan. Mari sama-sama kita maknai lagi ya teman-teman. Ini masih Al-Baqarah ayat awal. Coba ya Allah. Ya orang-orang yang munafik. Tadi udah disebutin belum ya? Cuman ya aku ulangi lagi ya teman-teman. Nah di sini tuh disebutin ya di ayat 11. Ini. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Gitu. Jangan buat kerusakan di bumi ya. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang yang melakukan perbaikan, katanya gitu. Jadi kayak pas dikasih tahu gitu ya, tadi yang relate sama yang Al-Kahfi tadi sih, merasa sedang melakukan hal yang baik gitu. Padahal sebenarnya sedang merusak gitu. Kita ngerasa, wah kita kontribusi nih bangun bangsa gitu, bangun Indonesia gitu. Jangan-jangan iman kita yang malah ya Allah menjadi jalan ya Allah tuh mencabut keberkahan dari Indonesia gitu. Jangan-jangan gara-gara kita gitu. Ya introspeksi banget sih waktu itu. Waktu itu kalau nggak salah Kang Isal juga sih yang bilang jangan berpikir kita tuh adalah solusinya gitu. Karena bisa jadi malah kita yang biang keroknya gitu sebenarnya itu. Dan di ayat 12-nya, ingatlah sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Ini ngejelek banget loh. Ya Allah, Al-Baqarah ayat 12 gitu. Jadi bisa jadi ya sebenarnya tuh mereka lagi ngebuat kerusakan gitu, tapi sesuatu ngerasa ngebangun gitu. Dan yang lebih pentingnya lagi, tidak menyadari atau mungkin tadi kata Kang Isal merasa aku sudah membangun gitu, merasa aku sedang membangun. Masya Allah gitu, di sini tidak menyadari. Ya, dan di ayat 13-nya, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang yang lain tuh beriman. Muslim tuh sebenarnya seperti ini loh gitu kan. Muslim itu seperti ini seharusnya, kan ada pedomannya misalnya. Kamu muslim kok, tapi kamu nggak kayak yang seharusnya, misalnya ada yang mengingatkan seperti itu. Terus mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Katanya tuh ya.
Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Lagi-lagi itu 2 ayat yang berkatan disebutin mereka tidak menyadari, mereka tidak tahu gitu sesungguhnya. Jadi merasanya tahu gak orang-orang yang fokus akhirat itu gak mikirin dunia, ya gimana dia mau bisa hidup gitu. Banyak kan orang-orang yang mikir kayak gitu. Gimana kalau misalnya gak kerja, gimana mau dapat duit gitu kan. Pasti banyak orang-orang yang pada akhirnya membalikkan gitu. Ya para ulama juga kayak gitu misalnya, ya itu tuh nyari duit ya pokoknya kayak memutarbalikkan atau menjatuhkan gitu ya orang-orang yang berilmu. Padahal dia sendiri adalah menyatakan dirinya beriman. Mengimani Allah, mengimani hari akhir ya di ayat 8. Tuh bilang kayak gitu. Tapi nggak sadar. Nah, makanya teman-teman yang berhubungan sama prasangka dan gak nyangka ini, ada satu hal yang perlu kita highlight, dan ini jadi hasil diskusi aku sama Anissa pagi tadi. Teman-teman, perlunya kita saling reminder. Perlu banget. Karena tadi bisa jadi teman kita ataupun ya yang menurut kita ya, kok dia lagi kayak gitu misalnya ya selain mendoakan mungkin kita kalau itu benar-benar teman dekat kita ya, kita punya kewajiban untuk mengingatkan, yuk balik lagi yuk ke Allah yuk gitu. Mungkin kemarin lupa nggak apa-apa, yuk perbaiki sekarang. Karena bisa jadi lagi-lagi dia lagi nggak sadar sama dirinya. Nah makanya tadi aku minta tolong gitu sama Anissa, Nis tolong ya gitu kalau misalnya aku ada salah, tolong gitu langsung ingetin ke aku gitu. Karena ya biar aku tuh lebih tahu gitu part mana yang harus aku perbaiki gitu. Karena kalau nggak ditegur mungkin aku nggak sadar gitu kan. Kalau nggak ditegur ya biasa aja, nggak ada yang salah. Aku kan nyaman seperti ini. Aku kan kayak gini orangnya gitu. Tapi ternyata mungkin sikap-sikap aku selama ini ada yang secara tidak sadar, ya tadi lihat lagi-lagi tidak sadar telah melukai orang lain. Yang artinya melukai orang lain itu menzalimi orang lain. Wah, bagaimana Allah mau sayang gitu kan kalau ternyata ya belum bisa dimaksimalkan untuk hablum minanasnya gitu. Makanya teman-teman PR kita bersama di Gak Nyangka ini ya Masya Allah, kalau khair untuk Kang Isal sudah menyampaikan hal ini ya reminder besar untuk kita. Yang mari teman-teman saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran ya seperti di Quran surat Al-Asr. Ya Allah bilang, Allah bersumpah demi waktu. Artinya kalau kita mau menjadi orang-orang yang beruntung, salah satunya kita harus saling reminder, harus saling menasehati. Ya. Nah, tapi ada bab khusus lagi ya untuk belajar bagaimana caranya menasehati. Nah, ini yang harus sama-sama kita nanti pelajari lagi. Nggak semua orang bisa kita perlakukan sama. Tadi Kang Isal juga sudah menyampaikannya beda perlakuannya kalau misalnya orangnya udah dekat gitu ya. Tadi misalnya Kaab udah deket banget. Mu'az bin Jabal tuh deket banget sama Kaab. Temennya digituin ya nggak mau gitu ya. Nggak terima gitu Kaab digituin. Nah, jadi sangat membela meskipun memang Kaab salah, tapi kan lagi nggak tahu kondisinya. Tapi tugas kita adalah membela. Nah, jadi teman itu kalau kita memposisikan teman kita memang sebagai teman atau ring satunya kita, teman diskusi kita, teman tempat kita menanyakan advice, itu udah jadi tanggung jawab kita buat ngasih tahu gitu ya. Gitu. Allah alam bisawab. Kembalikan kepada Anissa. Terima kasih. Sama-sama, Masya. Terima kasih Teh Fitri untuk insight dan sedikit diskusinya teman-teman ya. Ada PR bersama untuk kita bagaimana kita untuk saling menasehati dalam kebaikannya tadi ya, karena ya belum tentu yang kita tuh terlihat ya aku mau orangnya gini ya udahlah ya. Padahal kita ingin selalu dimengerti orang lain, tapi ternyata kita pun tidak bisa mengerti diri kita sendiri. Gitu. Tidak paham dengan kondisi kita bahwa sebenarnya kita itu adalah tadi berbuat keburukan padahal kita mengira itu sudah baik. Ya, sudah menjalik. Silakan Kang Faisal, ada yang ditanggapi dari ceritanya.
Ya sebenarnya relate banyaknya ketidaksadaran kita itu ke ayat-ayat munafik, ayat-ayat zolim, ayat-ayat bahkan kafir sekalipun ya, naudzubillah min dzalik. Pokoknya hal-hal yang negatif, cap-cap negatif dari Allah itu tuh kayak gini loh guys, gini-gini. Kayak kamu gak naik kelas ya, ini nilai kamu gini, kamu gak naik kelas. Kamu di DO ya gara-gara ini, atau kamu pokoknya kalau di dunia tuh cap-cap gitu tuh ada yang terukur, ada yang enggak ya. Yang terukur ini bahaya. Yang terukur ini jelas, jadi kelihatan. Oh aku nggak naik kelas tuh gara-gara ini. Oh aku jadi gak naik kelas. Oh aku DO tuh gini-gini. Tapi dalam Islam, dalam hal-hal terutama ya cap dari Allah kayak orang zolim, orang munafik, orang kafir. Ini cuma Allah yang tahu gitu. Ujungnya tuh siapa yang akhirnya zolim ketika mati, siapa yang munafik, siapa yang kafir gitu ya. Ini tuh cuma Allah yang tahu. Karena kita nggak tahu. Bayangin, kalau kita nggak tahu, karena kita nggak tahu, kita perlu terus menjauh dari ini gitu loh. Dengan tanda-tanda yang Allah udah jelasin. Makanya jangan merasa aman gitu loh. Waspada itu malah ke diri sendiri supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang kita anggap baik-baik saja tadi. Merasa baik-baik saja dalam kondisi tidak baik-baik saja. Gitu. Biar reminder sih, biar biar kita terus punya giroh semangat untuk memperbaiki diri. Gitu. Jadi kalau kayak gitu ya jangan sampai dilempar juga ke orang sih ini. Nafik lu, zolim lu, apa-apa tanpa bukti yang jelas yang nyata. Gitu. Itu dulu. Terima kasih Kang Faisal. Oke, Kang Fadil ya tadi udah raisen, silahkan Kang Fadil. Ya, sebelumnya tadi udah izin kita dulu, saya juga tadi buru-buru. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, alhamdulillah banget bisa berkumpul lagi setelah 1 minggu sempat break akibat kemarin itu musim banjir. Terus Selasa juga habis dari beberapa hari lalu juga saya habis ke ibu kota ke tempat pantauan, tapi cuma sehari doang, hanya mengamenin barang-barang kosan yang khawatirnya banyak tangan panjang di masa pandemi ini, yang akhirnya pada sepi, tangan panjang tuh banyak yang berkeliaran pada ria gitu tangan panjangnya. Nah, yang akhirnya saya mengamankan juga, saya juga masih agak pegel sih sampai sekarang sih, tapi saya tetap semangat untuk menuntut ilmu. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Tadi juga betul masa nggak nyangka kan gitu. Masa nggak nyangka dan nggak nyangka. Sebenarnya memang nggak nyangka itu bukan berarti karena kita itu adalah orang yang mungkin ya simsalabim jadi apa-apa kalau ala Pak Tarno gitu ya. Bukan seperti itu caranya sih. Tapi kalau nggak nyangka itu memang sesuatu yang luar biasa. Yang kemarin saya sempat kaget kan gitu. Tiba-tiba kok ini dapat kuota ya gitu. Padahal saya nggak menang giveaway, nggak ada ujian, nggak ada badai, tapi dikirimin kuota gitu 200.000. Dipakai setengah untuk berisi kuota, terus nanti bulan depannya saya dipakai lagi. Tiba-tiba ada yang ngisi lagi gocap gitu 50.000 atau 50.000 gitu ditambah lagi. Ini beneran kan gitu. Ini mimpi apa nyata kan gitu. Dalam hati saya ya mungkin lah ini nggak nyangka saya adalah karena memang inilah Allah SWT yang sudah kasih kesempatan untuk diberikan ini supaya juga ya dimanfaatkan untuk ilmu kan gitu. Di saat kita memanfaatkan untuk ilmu ya kita jangan sampai kita lalai juga kan gitu. Ini Allah udah kasih nih gitu. Kita jangan sampai bangga juga ketika dikasih kuota, ya kuotanya juga dibangga-banggain gitu. Itu juga benar tadi insight dari Kak Fitri juga mengatakan bahwa memang ada yang masa paling berjasa gitu. Ya membangun istilahnya paling yang gak asing tuh masa paling berjasa. Gua paling masa kayak gini. Bahkan juga kalau misalkan masalah pilkada kemarin atau masalah pemilu atau masalah apapun gitu. Saya udah paling berjasa. Kemarin kan ada yang ngamuk-ngamuk tuh, yang reshuffle, yang ya istilahnya iri kali ya, karena nggak diangkat jadi menteri gitu. Kalau udah itu pengen ada bagus budinya.
gitu. Pengen ada balas budi yang hanya pengen dapat nih amanah di menteri kan gitu. Kan gitu kan, kemarin kan ada yang salah satu politikus yang ngamuk-ngamuk kan, nggak dapat amanah menteri di reshuffle kan, kenapa nggak gua aja, gua udah yang berjuang, kenapa yang si Irawannya yang udah masuk ke wilayah jajaran kabinet gitu. Kan jadi kan ada rasa-rasa gimana ya gitu. Ini jadi insight juga bagi saya pribadi ya. Itu bahwa memang tak perlu lah kita buat iri lah gitu. Memang juga namanya amanah juga nggak main-main kan gitu, nggak sembarangan kan gitu. Apalagi yang merasa paling berjasa, merasa paling ini juga jangan harap itulah yang paling yang paling masa paling ya gitu. Itu yang membuat saya juga sampai berpikir gini. Ketika saya memimpin ya memang saya sempat pengen ngerasain karena juga saya juga sempat diamanain sama teman saya yang 12 tahun itu teman saya tuh jadi 12-an itu jadi pemimpin mulu di setiap kelas gitu. Sama 12 tahun itu nggak nyangka banget juga kan itu 12 tahun. Akhirnya saya pelajarin kepemimpinannya dia itu kok kenapa ya 12 tahun itu bisa jadi pemimpin ya gitu. Bahkan jadi ketua angkatan di SMA, ketua angkatan di fakultasnya dia juga di meskipun beda univ kan gitu. Tapi kayak merasa ketika saya ngemimpin kok ternyata rasanya memang seperti ini ya gitu, nggak ada rasa bahagia gitu, nggak mudah gitu. Saya juga merasa nggak mudah, nggak merasa apa lah gitu, nggak benar-benar nggak ada bahagia gitu. Memimpin itu menderita gitu. Makanya kan nggak nyangka banget ternyata memang buat apa sih memimpin yang kayak gitu gitu. Bahkan juga sempat bukan karena masa harga diri jatuh ya udahlah nggak apa-apa, saya juga dimaksudkan juga gitu, tapi saya jadi evaluasi. Tapi alhamdulillah gitu ketika dimaksudkan, ternyata saya dapat amanah lain nih di berbagai tempat kan gitu, meskipun masih dalam lingkup kampus. Itu yang akhirnya ya saya juga jadi pelajaran lah, nggak usah terlalu menyombongkan diri ketika misalkan saya udah dapat amanah, misalkan jadi menteri di BEM misalnya, jadi kepala departemen di BEM atau jadi jadi ketua badan di DPM atau MPM misalnya. Itu kan rasanya nggak afdol banget ketika misalkan cuman hanya ngaku-ngaku yang dulu memaksudkan gue sekarang kayak gini, nggak ada. Kalau saya mau pikir kayak gitu tuh nggak ada banget. Makanya memang Allah kasih kesempatan untuk bisa berbuat baik gitu. Yang akhirnya juga masa paling gak nyangka tuh ya di situ gitu. Kita yang paling yang paling berjasa, yang dulu gue sholat gitu, padahal tuh nggak ada apa-apanya kan gitu, nggak ada apa-apanya. Kita juga masih merasa dosa kan gitu. Bahkan juga Rasulullah SAW aja yang udah dijamin masuk surga aja masih merasa dosa. Bagaimana kita yang akhirnya kita nggak tahu akhir hidup kita mau kemana. Mungkin bisa jadi kita rajin tahajud, tapi jangan sampai nauzubillahnya meninggalnya dalam keadaan su'ul. Tapi yang meninggal, tapi ketika misalkan kehidupannya maksiat, tapi ketika misalkan meninggalnya dalam kondisi misalkan lagi azan, insya Allah itu husnul khotimah. Padahal kan kita nggak tahu mana yang terbaik, mana yang buruk. Kadang kita merasa paling benar aja kan gitu, merasa paling berjasa gitu. Itu juga sebenarnya saya sempat pikir kayaknya nih cara-cara politikus juga sebenarnya. Masa paling berjasa, masa paling punya istilahnya, misalnya membangun jalan tol layang gitu, Jakarta Cikampek misalnya, membangun MRT kan gitu. Bahkan juga sempat disebut tol karena dia yang udah meresmikan tapi disebutnya ini. Bahkan juga sebelumnya di Jakarta itu di lapangan Banteng itu kan sampai yang meskipun kan gubernurnya yang sekarang gitu. Bahkan ada pendukung yang masih sakit hati yang sampai hanya bawa spanduk, ini pendukung siapa ini, pendukungnya gubernur sebelumnya kan gitu. Ini kan idenya ini kan, ini apaan kayak gitu. Nah, jadi berpikir nggak ada gitu, ngerasa paling berjasa aja kan gitu ya. Malahan ya kalau misalkan misalkan ada masalah jadi caci maki. Ketika misalkan masalahnya di daerah lain, misalkan di Kalimantan Selatan, dianggapnya lagi hujan. Ya memang hujan. Ini efek La Nina kan gitu. Benar tadi yang surat Al-Baqarah 30 itu yang terjadi kerusakan bukan di Arum, sorry. Kalau Al-Baqarah itu kan menjadi khalifah yang di surat Arum
yang telah terjadi kerusakan. Ini kan ada kerusakan, akhirnya efek La Nina lah yang akhirnya bermunculan, ya gitu. Efek La Ninanya bermunculan gitu ya. Ya ini kan kita pelajari juga tentang perubahan iklim kan gitu. Kita merasakan dampak banjir bukan hanya di Jakarta doang, di Indramayu juga termasuk. Kemarin saya habis capek banget gitu ngurusin banjir kan gitu, bahkan juga di Kalimantan Selatan atau juga di wilayah lain, di Bogor dan sebagainya. Ini kan ada efek La Nina gitu. Jangan menyalahkan yang manusia yang nggak becus misalkan masalah kayak gitu. Saya juga sepakat, memang ini pemerintah juga perlu ada dorongan. Sepakat saya, tapi juga jangan terlalu menjadi satu orang mulu. Apakah nggak dipikirkan masa paling berjasa? Saya masa paling kayak gitu loh, kaget. Masa paling berjasa, bahkan masalah pakai sandal jepit, masalah apa masuknya, mohon maaf banget ya, saya juga sebenarnya tidak menuduh siapa-siapa masuk gorong-gorong dan sebagainya. Itu kan apalagi yang kemarin baru diangkat jadi menteri terus kegelandangan, disorot kamera kan gitu. Apakah cuma gelandangan doang di Jakarta? Padahal kan masih banyak gelandangan-gelandangan di daerah lain. Jawa Barat juga banyak kok. Kalimantan Selatan mungkin gitu banyak gelandangan. Kenapa nggak diperhatiin di daerah lain? Bahkan fokusnya hanya fokus itu dulu, daripada fokus yang lain. Kan? Ini kan jadi persoalan gitu. Kaget banget kok seperti ini gitu. Inilah insight yang harus yang kita perbaiki gitu. Jangan masa paling berjasa, jangan masa kayak gini. Emang sulit banget sih kita yang masa paling berjasa itu, karena kita yang paling paling kuat daripada Tuhan ya kali ya gitu. Padahal ya kita juga manusia sudah di hadapan Allah, kita akan tanggung jawab amanah ini gitu ya. Saya juga jujur nggak nyangka memang ya, misalkan tadi ngejain tugas misalnya skripsi jujur ya, saya juga dibarengin dengan dengan saya ibadah dulu, mungkin 1 juz dulu. Alhamdulillah ternyata nggak sampai suntuk semalam aja, alhamdulillah bisa selesai, meskipun evaluasi pasti ada dari dosen misalnya. Evaluasi pasti ada, tapi alhamdulillah bisa kerjakan dengan baik. Coba kalau misalkan yang kemarin ngerjain skripsi sampai suntuk 7 hari 7 malam, coba ya tepar ke badan sampai akhirnya ya wassalam. Bagaimana kita merasakan hal itu? Karena ya kalau kita ingat minggu yang lalu, Kak Teh Fitri juga mengatakan, kita cuman kalau misalnya kita mengenai dunia aja tuh nggak akan sanggup kalau nggak ada dibangun ibadah gitu. Ya karena cuman hanya duniawi doang yang dipikirkan, tapi akhiratnya nggak ada. Coba kalau imannya ada, pasti ada kok jalannya gitu. Saya juga berharap, saya juga beberapa kali lama nih, baru terakhir kemarin dapat email ya alhamdulillah belum rezeki juga, nggak apa-apa, saya terus berusaha gitu. Meskipun belum lulus, saya tetap berusaha. Skripsi saya kerjakan. Yang kemarin Bang menepi ya gitu, nama istirahat itu juga sebenarnya tuh bukan berarti kita juga rebahan, tapi istirahat bagaimana ya kita berilmu gitu. Tadi juga saya juga dengar meeting yang lain bahwa memang kita perlu menetralisir dari sosmed itu ya. Dari sosmed mengatakan gini, memang kita kadang iri melihat sosmed tuh. Tapi ingat lagi dengan pesan Ustadz Zaki Ahmad Rifai, bahwa ya kita memang ngapain ya sosmed kan, itu kan dunia maya, belum tentu dunia nyata tuh seperti yang terlihat ada di sosmed. Itu kan dunia nyata. Itu sih paling kolot dari saya. Soalnya yang tangkap inilah manusia-manusia yang hanya cuma iri doang pada manusia lain. Padahal juga mungkin belum tentu terlihatnya, mungkin kita terlihatnya jelek, tapi mungkin belum tentu menurut Allah itu jelek. Mungkin sebaliknya, menurut manusia-manusia lain kita sebagai bagus, tapi belum tentu menurut Allah itu bagus. Ini insight dari saya juga. Tadi juga sebelumnya ada lagi meeting berbarengan, tapi agak nggak fokus dikit, tapi saya alhamdulillah saya ingat banget jadi insight-nya apa yang saya tangkap. Itu sih yang mungkin saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak terlalu panjang lagi. Terima kasih Kang Fadil untuk insight-nya. Kang Isal, mau ditanggapi? Silakan. Ya makasih Kang Fadil udah sharing ya. Saya jadi ingat. Ini
teknis banget ya, tapi serem sih kalau dipikir-pikir gara-gara sharing malam ini ya. Kayak sering nggak sih kita kayak di organisasi atau di sebuah tempat kita pernah berkarya, terus kita menyampaikan sesuatu, tahu nggak kenapa ada ini? Itu gara-gara aku pernah. Kamu tahu nggak kenapa ada divisi ini? Kamu tahu nggak kenapa ada program ini? Gara-gara aku dulu gara-gara aku udah gini-gini, jadi mengatakan sesuatu yang membuat kesan gue tuh paling berjasa. Ya nggak sih? Gitu. Aku yang dulu ngelakuin ini, aku yang dulu melakukan hal itu. Aku dulu, gitu-gitu deh. Nggak? Maksud aku ngerti nggak? Kalau nggak di komunitas, kalau nggak di mana gitu. Jadi kalau udah pernah ngelakuin sesuatu, ya udah gitu. Ternyata itu lebih tenang nggak disampaikan kecuali ditanya atau untuk sharing. Emang sesuai dengan porsinya gitu. Sharing niatnya untuk ya emang ada kebaikan atau hal-hal lainnya dari sudut pandang yang aman, netral, enggak sombong. Jadi minta pertolongan dulu, kalau lo ini mau sharing, lo takut ria, takut gue seakan-akan nanti berjasa gimana gitu deh. Serem. Itu aja ya Teh Anissa. Terima kasih. Maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih Kang Isal. Ya, kalau udah melakukan sesuatu hal gitu ya, lakukan lupakan gitu, jangan diingat-ingat lagi gitu, takutnya ya tadi ria. Ini ada yang raise hand, Mas Muham 2 menit ya. Ya, 10 menit ya Bu. Silakan Mas Itu, Muham. Kang Isal tadi kan tentang nyatakan aku yang paling berjasa gitu kan Kang. Nah misalnya kalau curhat aja gimana Kang? Maksudnya kita mau curhat aja. Soalnya kan kayak kita nggak ada niatan untuk sombong, tapi kita kayak gimana ya? Kalau misalnya nggak dilepasin, cuma dilepasin cerita ke orang itu kayak gimana gitu Kang? Itu gimana ya? Kalau seperti itu. Soalnya relatable banget sih. Tergantung niat sih. Niatnya apa menceritakan itu? Cuman mau melegakan aja sih, kayak curhat, nggak mau sombong. Kayak kita cuman apa ya? Seperti misalnya cuman berdua aja, bukan di dalam forum. Cuman berdua aja, terus habis itu cuman cerita aja gitu, seperti itu. Cuman untuk curhat aja gitu. Terus bilang ke orangnya jangan kasih tahu ke orang lain kayak gitu, maksudnya kayak gitu sih. Gimana? Iya. Ya kalau aku sih ngerasanya tergantung niat, terus benar-benar banyak diistighfarin aja. Itu sih karena apa ya? Yang terlihat itu belum tentu itu kan. Jadi yang tahu isi hati kita tahu loh. Kesan dari setiap omongan kita tuh orang lain yang dapat kesannya. Orang lain gak bisa kita atur. Jadinya banyak istighfar, lurusin niat, minta tolong ke Allah, ya Allah. Semoga yang saya sampaikan itu ada kebaikannya, menjauhkan dari suudzon orang. Ya udah, gitu sih. Jadi tergantung niatnya. Terima kasih Kang. Kewainya ya, balik lagi kenapa gitu perlu disampaikan sedetail itu. Kadang juga harus cerita dari hulu dulu biar ini gitu kan. Kadang kepikir apa sih nih orang sampai jauh-jauh pisan, tapi ya tadi tergantung dari niatnya gitu ya. Dan selalu minta doa ke Allah juga supaya dijauhkan dari prasangka yang tidak baik gitu. Mungkin Mas Muhammad gitu ya. Soalnya ya ada orang membunuh. Ini kita ambil contoh worst paling jelek. Ya kan? Membunuh. Case-nya membunuh. Teknisnya membunuh, niatnya kan bisa macam-macam gitu loh. Gue nggak sih maksud aku? Oke. Itu sih kesana arahnya. Oh ya, berjihad. Teknisnya membunuh orang. Tapi kan untuk apa? Gitu ya. Walau alam bisawab sih gitu. Balikan lagi kepada Allah. Terima kasih Kang Faisal. Cukup Mas Muhammad? Jangan merasa cukup. Harus cari lagi kan tadi.
Kalau merasa cukup, kepakem nanti nggak mau lagi berkembang. Ya, teman-teman, Mas Umham? Siap, oke. Kalau begitu, karena waktu sudah mulai menunjukkan jam 10:07 ya di aku, ada kata-kata terakhir, closing statement, mohon maaf. Tadi sih ya, mengulang. Semoga ada kebaikan yang Allah ridhoi hadir di majelis ilmu kita ini. Semoga ada ridho Allah yang Allah hadiahkan dalam majelis ilmu kita ini. Semoga ada keberkahan yang Allah titipkan pada kita dari majelis ilmu ini. Itu aja. Semoga dengan ikhtiar-ikhtiar ini lebih menguatkan tauhid kita dan bisa lebih ikhlas, tenang menjalankan kehidupan dengan gaya hidup halal. Alhamdulillah, amin ya Allah. Semoga Allah ridho atas apa yang kita lakukan. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sampai hati kita tenang dengan sebenar-benarnya. Astagfirullah. Sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau foto dulu. Foto dulu, Kang Nah, iya, foto Isal. dulu. Makasih ya teman-teman. Silahkan yang mau on cam, yang mau ambil dulu kerudung bergonya. Aku hitung sampai Nanti ya. Semua template. Kenapa? Kerudung bergonya silahkan. Kerudung bergo, mukena. Ada Teh Anissa Rohadatul dan Teh Anissa Rizkianti. Belum muncul. Wah, ada 3 Anissa, Masya Allah. Masya Allah. Langsung bikin perkumpulan. Perkumpulan Anissa. Silakan, Kang Isa. Dihitung, Kang. Tunjukkan pesonanya, guys. Pesona Indonesia. Aku yang moto. Iya, aku pakai laptop, kan? Oke sih, cuma susah ngirimnya ya. Udah, coba ya. Iya, bismillah dulu. Bismillah. 1, 2, 3. Dah, sip. Dah. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat dan menghidupkan malam. Sampai jumpa di FN berikutnya. Bye. Makasih. Makasih banyak, Kak Isa. Makasih.